Hari ini masih video perjalanan dan kali ini posisi saya masih berada di kota Sintang. Kali ini saya mengajak teman-teman untuk mengikuti trip perjalanan saya dari kota Sintang menuju Kecamatan Kelam Permai. Rute perjalanan yang masih sama, yaitu Sintang menuju Kelam Permai, dan kita menuju salah satu rumah panjang, jadi rumah tradisional kayak gitu, yang biasa disebut dengan rumah betang. Nah, rumah betang ini tempatnya atau jaraknya kurang lebih 1 jam dari kota Sintang menuju rumah betang, karena dari Kecamatan Kelam Permai menuju rumah betang itu lokasi jalannya lumayan berlumpur, jadi tidak bisa terlalu cepat, tapi itu juga tergantung teman-teman yang mengendarai kendaraan. Ya, perjalanan kurang lebih memakan waktu 1 jam. Dan sekarang kita memasuki perempatan pasar dari Kecamatan Kelam Permai. Sedikit bertolak dari bongkahan batu besar ini, kita menuju kecamatan atau desa Ansait Panjang. Jadi kurang lebih 25 menit lagi kita akan tiba di rumah Ansait Panjang. Dengan berlatar belakang Gunung Rentap, rumah adat yang ingin kita kunjungi sangat tradisional sekali. Kita sudah tiba ya guys di desa Ansait Panjang, dan ini gapura masuk menuju rumah Panjang. Permisi. Ibu, lagi buat apa Ibu? 70% sal. Buat sal. Ini sudah berapa persen Bu? 70%. 70% ya? Dan di bawahnya kan udah. Setiap motif yang ditenun memiliki makna tersendiri ya teman-teman. Kami dari Sintang Bu. Kita jalan-jalan dulu ya Bu ya, lihat. Ini salnya. Ini proses pemintalan pembuatan kain tenun. Jadi prosesnya masih manual. Masyarakat subsuku Dayak Ansait Panjang hingga kini masih mempertahankan tradisi turun-temurun untuk tinggal di rumah betang. Arsitekturnya yang sederhana dengan nuansa dekat alam, dengan panjang bangunan 118 meter dan lebar 17 meter. Rumah adat berbentuk panjang ini memiliki tinggi sekitar 12 meter dengan jarak lantai kayu dari tanah sekitar 2 meter. Dan yang membuat saya kagum, rumah betang ini ditinggali oleh 22 kepala keluarga. Mereka hidup dengan penuh kekeluargaan. Seperti umumnya rumah betang milik masyarakat adat Dayak di Kalimantan Barat, rumah betang Ansait Panjang terdiri dari beberapa bagian. Bagian paling depan disebut ruai, merupakan ruang bersama tanpa sekat di sepanjang rumah betang. Ruang ini biasa digunakan untuk rapat bersama atau menerima tamu adat. Bagian tengah dalam bahasa setempat disebut sebagai bilik baruah, merupakan ruang tamu dan ruang keluarga. Ruai dan bilik baruah dipisahkan oleh teluk, yakni semacam selasar yang lantainya lebih rendah dibandingkan ruai dan bilik baruah.
berfungsi sebagai tempat menyimpan berbagai perkakas seperti lesung, penumbuk padi, dan peralatan menenun. Ruang antar keluarga dipisahkan oleh papan kayu. Bilik serambi merupakan kamar tidur, dan bilik tingka yang menjadi bagian terakhir berfungsi sebagai dapur. Rumah Betang ini dibangun pada tahun 1981 dan mulai ditempati pada tahun 1986. Untuk wisatawan dari luar yang berkunjung, boleh loh tinggal di Rumah Betang Ensait Panjang ini untuk merasakan keseharian bersama adat Dayak Desa Ensait Panjang. Pengurus adat tidak menetapkan tarif bagi wisatawan yang ingin tinggal di Rumah Betang ini. Dan wisatawan masih bisa melihat proses pembuatan kain tenun secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat untuk mewarisi kemampuan dari nenek moyangnya. Sejumlah wanita paruh-baya hingga kini masih aktif menenun. Dan menenun merupakan pekerjaan sampingan. Kaum wanita di Rumah Betang ini selain beladang juga menyadap getah karet sebagai pekerjaan utama mereka. Kehangatan dari warga Rumah Betang dalam menyambut tamu, itulah yang menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke Rumah Ensait Panjang. Banyak juga loh wisatawan dan peneliti dari luar negeri yang tinggal lama di Rumah Betang untuk mengikuti keseharian dari masyarakat adat. Rumah Betang selain sebagai tempat kediaman, juga merupakan pusat segala kegiatan tradisional warga masyarakat. Apabila diamati secara lebih seksama, kegiatan di Rumah Panjang menyerupai suatu proses pendidikan tradisional yang bersifat non-formal. Rumah Betang menjadi tempat dan sekaligus menjadi sarana yang efektif bagi masyarakat Dayak untuk membina keakraban satu sama lain. Di tempat inilah mereka mulai berbincang-bincang untuk saling bertukar pikiran mengenai berbagai pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan satu sama lain. Hal seperti ini bukanlah sesuatu yang sukar untuk dilakukan, meskipun pada malam hari atau bahkan pada saat cuaca buruk sekalipun, sebab mereka berada di bawah satu atap. Demikianlah pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang diwariskan secara lisan kepada generasi penerus. Dalam suasana kehidupan Rumah Panjang, setiap warga selalu dengan sukarela dan terbuka terhadap warga lainnya dalam memberikan petunjuk dan membimbing dalam mengerjakan sesuatu. Kesempatan seperti itu juga terbuka bagi kelompok dari luar Rumah Panjang.